Baik, selamat sore dari Jakarta untuk Mbak Retno. Tentu di sana sudah siang, Mbak ya, di Hungaria. Iya, jam Sudah. 10. Oh, Jam jam 10 10 Mas ya, Hendro ya. masih jam 10. Oke, Jam baik. 10 ya. Selamat sore teman-teman yang ada di Jakarta dan juga di mana saja. Pada sore hari ini, dalam suasana Ramadan dan juga mungkin beberapa hari lagi, Mbak Retno dan saudara-saudari umat Muslim akan merayakan Idul Fitri. Rasa-rasanya baik sekali kalau misalnya Betul. kita mengisinya di podcast Lintas Agama ini dengan cerita-cerita bagaimana pengalaman mengalami Ramadan di berbagai tempat dan salah satunya di Hungaria. Maka pada kesempatan ini di podcast Lintas Agama ini telah hadir bersama kita Mbak Retno dari yang sekarang ini ada di Hungaria ya. Oke, Ya. nanti seperti apa uh, ceritanya lalu kemudian kenapa sampai Mbak Retno ada di Hungaria itu nanti kita akan coba mengawalinya dengan cerita-cerita sedikit dari Mbak Retno terkait hal itu dan kemudian kita akan coba menggali bagaimana Mbak Retno uh, mengalami berpuasa, mengalami menjalankan ibadah puasa di tanah Eropa. Ya meskipun kalau melihat sebelumnya sudah pernah di Perancis, tapi sekarang kan ini di negara lain lagi di Hungaria. Nah itu bagaimana pengalamannya? Tentu ada sebuah cerita-cerita menarik di balik itu yang tentu saja kita sekalian bisa mendapatkan hikmah dan juga bisa belajar dari hal-hal tersebut. Oke, baik Mbak Retno, terima kasih Mbak Retno sudah bergabung. Siap. Saya juga terima kasih atas undangan dari Mas Hendro ini diajak ini ya ngobrol bareng ya Mas ya. Ngobrol bareng, ya kita cerita-cerita bareng ini di podcast Lintas Agama Mbak. Siap, siap. Oke, baik Mbak Retno. Menarik sekali kalau tadi bicara tentang Ramadan. Kalau kita Ramadan di Indonesia atau menjalankan ibadah puasa tentu menjadi sesuatu hal yang saya kira sudah biasa karena kita berada bersama keluarga di tengah-tengah keluarga. Tetapi sekarang Mbak Retno ada di Hungaria. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh dari tentang itu, mungkin boleh Mbak Retno menceritakan sedikit uh, kok sampai Mbak Retno ada di Hungaria itu lagi ngapain ini? Nah, itu kan teman-teman pasti ingin tahu. Siapa tahu nanti ini menjadi inspirasi juga untuk mereka. Silakan Mbak Retno. Oke, baik. Jadi ya kebetulan saya di Hungaria ini sudah hampir 1 tahun ya. Saya tiba di Hungaria bulan September kemarin. Jadi kebetulan saya mendapatkan beasiswa untuk mengikuti studi S3 di Universitas Debrecen di bidang biologi. Jadi intinya di sini status saya sebagai mahasiswa seperti itu, Mas. Oke, ya teman-teman. Jadi Ya, Mbak Retno ini adalah mahasiswa PhD, ya calon PhD S3 yang sedang menempuh studinya. Baik teman-teman, ya, jadi Mbak Retno ini sedang riset di bidang biologi dan Mbak Retno berasal dari UIN Malang ya Mbak. betul, ya. Jadi Win teman-teman yang Maulana Malik Ibrahim. Nah, UIN di Malang. Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi teman-teman yang ada di UIN atau teman-teman di sana yang berasal dari Malang, ya ini sebuah kebanggaan. Ada Mbak Retno dapat beasiswa stipendium dan kemudian sekarang sedang menempuh S3 di Hungaria. Baik Mbak Retno, hampir setahun ada di Hungaria. Tentu saya kira ini bukan sebuah pengalaman yang baru karena sebelumnya di Prancis, lalu sekarang ada di Hungaria. Nah, kalau bicara tentang menjalankan ibadah puasa nih di tengah-tengah, tentu kalau bicara tentang sebagai seorang mahasiswa, lalu kemudian seorang Muslim yang ada di tanah Eropa, secara khusus di Hungaria, bagaimana suasana awal mengalami uh, menjalankan ibadah puasa di Hungaria? Silakan, Ya, Mbak. kalau di sini memang ini ya suasana Ramadan itu tidak semeriah ya, tidak semenarik kalau kita mengalaminya di Indonesia tentu saja, di mana yang setiap hari ya, hampir setiap hari kita mendengar suara apa orang-orang Azan. atau anak-anak muda yang Oh ya, membangunkan saat sahur betul gitu betul. kan. Sahur, Ya, yang sahur. pasti itu tidak. Nah, jadi yang Ya. pasti itu tidak saya temui di sini seperti itu. Kemudian juga ini ya. Misalnya nih,
kalau mau berbuka, nah kita pasti sudah siap-siap nih. Nanti mau takjil apa kan? Bahkan kalau di Indonesia kan ada yang namanya takjil war ya. Oke, betul betul. Maksudnya teman-teman yang non-Islam pun juga bersemangat Ikut-ikutan untuk semangat ya, berburu betul. takjil seperti itu. Nah, kalau di sini sangat berbeda gitu. Jangan harap ada seperti itu gitu ya. Jadi eh, kalau di sini jujur menjalankan ibadah puasa itu lebih lebih kurang nuansanya ya. Jadi intinya ya saya di sini menjalani puasa ya semacam hanya dengan hanya berbagi dengan sekelompok kecil teman-teman yang dari Indonesia dan juga sesama Muslim di sini seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana vibes-nya ya pastilah akan lebih meriah, akan lebih terasa di tanah air dibandingkan dengan di sini seperti itu. Seperti itu Mas Hendro. Ah, ya, Tapi ya tidak tidak apa ya, walaupun begitu ya tidak mengurangi ya. apa istilahnya, tidak menurunkan semangat Oh, kami betul ya betul. juga ya untuk mencoba memeriahkan suasana Ramadan di sini bersama-sama teman yang ada di sini seperti itu. Oke, jadi dimanapun kita berada, semangat menjalankan ibadah puasa harus tetap sama ya Mbak ya. Itu yang Betul, betul, kata betul. Ya kuncinya ya. walaupun lingkungannya berbeda. Iya, betul menarik sekali Mbak. Tadi sempat Mbak menceritakan bahwa ada teman-teman kita juga sesama Indonesia yang ada di Hungaria. Berarti momen momen apa yang kemudian di apa ya diisi bersama-sama teman-teman itu selain berbuka puasa atau mungkin ada doa bersamakah atau bagaimana Mbak di saat Ramadan ini di Ya, Hungaria atau bagaimana itu? ya, kalau di sini karena memang komunitas mahasiswa yang ada di kota Debrecen ini memang tidak begitu banyak ya, komunitas Muslim Indonesia maksudnya Ya, ya. tidak begitu banyak. Jadi memang ya itu aja gitu Mas. Maksudnya kita menjalani apa ya, mm, meresapi makna Ramadan itu ya dengan sedikit teman gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita meriahkan puasa ini, Ramadan kali ini ya biasanya kami kumpul-kumpul gitu. Kami kumpul-kumpul, kemudian bisa berbuka puasa bersama itu sudah menjadi apa ya, semacam pelepas kerinduan gitu ya. Ridwan ya, Semacam pelepas kerinduan. Jadi kadang kami ini, ayo gathering kita bawa masakan khas Indonesia Indonesia ya. masing-masing gitu Oke. ya. Terus nanti saling berbagi. Nah, seperti kegiatan yang seperti itu sudah cukup sangat ini ya, sangat sangat apa ya, sesuatu yang sangat kami syukuri gitu loh. Masih bisa merasakan momen Ramadan dan juga ibadah puasa bersama-sama dengan teman-teman seperti itu. Baik. Jadi memang sekali lagi ya bahwa apapun situasinya ketika kemudian ada dimanapun ketika itu menjadi sebuah apa ya ibadah yang wajib dilaksanakan tentu kita akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya seperti itu bersama dengan teman-teman. Betul, betul. Kalau menarik sekali tadi bicara tentang menu, kira-kira menu apa saja nih menu Indonesia yang kemudian tersedia lalu di bawah saat ini di berbuka puasa itu Ini Mas, konteks Indonesia. sesuai Ah, dengan ini ya, sesuai dengan daerah masing-masing oh ya. gitu. Kalau teman Ah, dari Jawa Barat, ah, mereka bawa cilok gitu. Teman dari Jawa, mereka membuat lodeh. ah, ah, Jadi, ah. jadi seperti itulah. Oh, Jadi eh, karena rindu dengan masakan masakan. masing-masing daerah ya, jadi seperti itu. Dan itu ada bahannya ya, Pak, untuk bisa buat itu kan. Itu olahan sendiri ya. Maksudnya ketika eh, Olahan olahan sendiri karena pastinya nggak ada yang di sini yang jual cilok ya, betul betul apalagi sayur lodeh ya. luar biasa ya. Ya, kalau terkait betul betul. Jadi kalau terkait bahan, memang karena bumbu-bumbu Indonesia itu kan kaya akan rempah-rempah. Memang tidak semua rempah-rempah bisa kita dapatkan dengan mudah di sini. Akan tapi ya contohnya kencur. Nah, kencur itu sangat sulit kami dapatkan di sini. Jadi kalau masih serai, masih jahe, Jahe.
Laos itu kadang ada. Cuma kalau kencur ini yang kami masih mencari-cari di mana belinya Oke. di sini. Karena kalau mau bikin seblak kan pasti harus ada kencur. Nah, Hmm. itu. Menu yang belum bisa kami buat di sini adalah seblak karena Oke. tidak ada kencur. Kencurnya ya. Tapi tidak bisa disiasati dengan bahan lain ya. Memang wajib wajib kencur ya untuk seblak. Wajib kencur, Mas. Oh Kalau gitu ya. seblak itu aromanya yang dari kencur itu yang membuat seblak itu sangat khas ya. Kalau menurut saya ya. Oh ya, oke, oke. Baik, luar biasa ya dari sisi itu pun kemudian punya pengalaman menarik ya. Jadi berjuang untuk membuat masakan dari tempat masing-masing dan kemudian itu dibawa saat berbuka puasa. Luar biasa. Betul. Iya, Baik, Mbak Retno. Menarik sekali bahwa kemudian saya yakin bahwa ketika Mbak Retno ada di Prancis punya tantangan tersendiri. Nah, sekarang kalau bicara tentang meskipun satu daratan Eropa ya, eh, kira-kira kalau Mbak Retno, apa tantangan terbesar Mbak Retno ketika mengalami Ramadan? Entah itu dari sisi kemudian mungkin ibadahnya atau kemudian ketika apa ya lingkungan di sekitar Mbak Retno atau juga mungkin dengan aktivitas eh, penelitian yang sedang dilakukan. Apakah kemudian itu ada tantangannya masing-masing, Mbak? Mungkin boleh diceritakan. baik. Kalau saya sendiri, saya merasa tidak begitu ada tantangan ya, karena misalnya yang pertama dari segi durasi. Mirip-mirip dengan di Indonesia. Kebetulan di sini memasuki awal-awal musim semi, sehingga matahari terbit dan terbenam itu mirip dengan yang ada di Indonesia. Jadi dari segi itu tidak ada tantangan. Kemudian juga dari segi cuaca, kemungkinan malah di sini tidak terlalu panas jika dibandingkan dengan Indonesia ya. Kalau dari segi cuaca masih lebih menantang puasa di Indonesia gitu. Oke, 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 betul. Karena Jadi, panasnya itu ya, teriknya dan sebagainya. nah ya, jadi betul. Nah, kalau di sini kan cuaca saat ini sekitar 9 sampai 14 derajat Celcius, jadi masih sangat aman seperti itu. Kemudian kalau terkait aktivitas, memang saya berkegiatan dari pagi sampai dengan sore gitu. Akan tapi kan kegiatannya bukan yang memforsir energi terlalu banyak sehingga masih bisa dijalani dengan mudah seperti itu. Kemudian kalau dari segi teman-teman yang ada di sini ya, meskipun mereka non-Muslim, tidak menjalankan ibadah puasa, akan tetapi mereka sangat respect terhadap kami-kami yang menjalankan ibadah puasa. Jadi mereka memberikan perhatian dengan bagaimana biasanya ini ya bertanya bagaimana puasa kamu kemarin, kamu berbuka dengan apa, kemudian kamu sahur atau enggak gitu. Jadi sedikit banyak mereka juga belajar puasa itu adalah menahan tidak hanya eh, makan tapi juga minum yang kadang bagi mereka itu sangat mengejutkan gitu ya. Karena oke lah mungkin kalau tidak makan sih kita bisa bertahan gitu ya, Betul. tapi bagaimana mungkin kita tidak minum gitu. Nah itu kadang yang membuat mereka wah, oh ternyata puasa itu harus menahan makan dan juga minum gitu. Ada yang merasa bahwa puasa kalau di Islam, puasa Ramadan kalau di Islam itu hanya menahan makan gitu. Sedangkan eh, tidak seperti itu gitu ya. Jadi memberikan pemahaman-pemahaman ke mereka dan itu menjadi satu wawasan yang baru juga bagi teman-teman kami yang non-Muslim di sini seperti itu. Baik. Ya, luar biasa bahwa memang pengalaman menjalankan ibadah puasa juga menjadi sebuah momen berbagi ya, berbagi pengetahuan, berbagi hal baru bagi teman-teman orang-orang di sana ya, Betul. untuk mengenal. Dan juga iya, dan juga yang saya rasakan di sini ya, Ya, mereka juga peduli. Jadi terkadang mereka membawakan makanan untuk saya gitu ya. Jadi ya memang secara khusus gitu ya. Ini untuk Retno untuk nanti berbuka puasa. Seperti itu itu hal yang apa ya? Yang mengharukan. Yang mengharukan bagi saya gitu. baik. Berarti ini Perhatian mereka seperti berarti dari cerita ini bahwa kehadiran kita orang Indonesia dimanapun kita berada itu kemudian sungguh-sungguh diterima dengan luar biasa ya, Mbak ya. Dari itu ya, ya perhatian Iya, itu. sepertinya kebanyakan seperti itu ya, karena memang
Ini mungkin ya, mungkin kalau dari perspektif saya ya, cara pandang saya, Ya, memang eh, bersyukurlah kita menjadi bangsa Indonesia gitu, yang secara genetiknya ya, secara DNA-nya itu memang ramah ya, oke, dikenal ramah gitu ya, murah senyum, dan itulah yang menjadi eh, apa impression yang baik untuk mereka ketika pertama kali mereka bertemu dengan kita gitu. Wah, jadi itu satu sisi positif orang Indonesia ya. Menurut saya kebanyakan seperti itu. Maksudnya kebanyakan komentar-komentar teman-teman yang bukan berasal dari Indonesia memandang orang Indonesia itu memang ramah seperti itu. Terus kemudian hmm, eh, selain itu juga banyak disukai ya. Maksudnya eh, 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 teman-teman di sini banyak menyukai teman-teman yang dari Indonesia karena kita ini rajin gitu ya. Istilahnya kita ini loh etos kerja etos kerjanya kita tinggi ya. ini bagus seperti itu ya. Jadi itulah. Jadi maksudnya gini, oh berarti maksudnya dengan apa ya? Dengan cara pandang mereka yang seperti itu terhadap warga negara Indonesia, berarti kita harus menjaga itu gitu, harus menjaga itu, jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang itu secara umum mencemarkan ya, mencemarkan Betul-betul. sisi positif warga negara Indonesia di mata teman-teman yang lain di luar Indonesia seperti itu. Ini berarti teman-teman di luar sana yang berkeinginan melanjutkan apapun di luar negeri, berarti ini punya tanggung jawab yang sama ya Mbak ya. Jadi Mbak Retno ini kan dan teman-teman Betul, yang sudah betul, ada di betul. sana sudah memberikan sebuah kesan yang luar biasa tentang Indonesia, tentang karakter orang Indonesia itu seperti ini. Dan itu tentu saja menjadi Iya, tanggung jawab bagi yang lain untuk ayo jaga juga supaya dimanapun kita berada orang pun akan oh ini orang Indonesia ya pasti baik, pasti orang murah senyum, orang semangat kerjanya. Mantap, mantap. Iya, seperti baik Mbak. itu ya. Ini dari ibu kota Hungaria, Budapest ya? Atau Budapest ya, itu Budapest. dari kota Kalau Mbak saya, beda ya? uh, saya tinggal di Debrecen. Jadi kalau naik kereta api itu memakan waktu sekitar 3 jam untuk Oh, sampai ke Budapest. oke, oke, oke. Nah, saya kemarin itu sempat coba coba search di internet. Ini masjid apa saja nih yang ada di Hungaria? Itu ada beberapa katanya ada beberapa masjid yang menjadi tempat di mana umat Islam kemudian datang untuk bisa ya menjalankan apa namanya sholat dan sebagainya. Nah kalau di kota sekarang Mbak Retno ada itu Di Debrecen, adakah nah ya. adakah masjid yang kemudian bisa didatangi untuk kemudian sholat atau menjalankan kegiatan kerohanian lainnya? Ya, kalau dari fisik ya, maksudnya fisik bangunan itu berupa masjid seperti itu memang tidak ada ya. Ah, Akan tapi memang ada satu bangunan yang itu difungsikan untuk eh, beribadah, untuk dapat dijadikan tempat beribadah, sholat bagi umat Muslim. Dan juga di Universitas Debrecen sendiri juga disediakan yang namanya praying room. oh praying. Jadi ada satu, ya, jadi ya sangat beruntung sekali ya kami di sini disediakan satu tempat khusus yang itu bisa diakses oleh kami Muslim. Jadi untuk masuk ke situ kami harus punya kuncinya ya, harus punya kuncinya tersendiri. Jadi memang tidak bisa diakses oleh semua orang, hanya teman-teman yang memang mendaftarkan diri untuk dapat menggunakan fasilitas itu yang bisa mengakses praying room tersebut seperti itu. Jadi ya bersyukur di sini kami diberi tempat yang memadai untuk menjalankan kegiatan sholat, kegiatan beribadah seperti itu. Ya, menarik sekali. Tadi tentang praying room itu terbuka untuk semua agama kah ataukah bagaimana Mbak untuk konsep praying room yang di kampusnya Mbak? Iya, yang saya tahu praying room
itu yang saya tahu ya, yang saya tahu biasanya memang digunakan oleh teman-teman Muslim. Dari intinya kalau kita berstatus sebagai student atau karyawan di sini, kemudian kita ingin memanfaatkan ruang tersebut untuk kita beribadah, kita dapat mengajukan mendaftarkan diri untuk bisa untuk dapat mengakses ruangan tersebut. Jadi itu diintegrasikan dengan kartu ya. Jadi kita punya semacam kartu. Nah, nanti ketika kemudian permintaan untuk menggunakan room tersebut di ACC, maka kartu ini, kartu yang kita punya itu nanti dapat digunakan untuk membuka ruangan tersebut, seperti itu. Berarti apa namanya? Kalau dari pendengar penjelasan yang berat berarti kesempatan untuk tetap menjalankan ibadah atau sholatnya itu dari setiap waktunya itu ada 5 waktu ya Mbak ya, kalau nggak salah itu 5 waktu, terbuka sekali ya. kemungkinan dan itu terfasilitasi dengan baik ya Mbak ya di kampusnya Mbak ya. Yes, iya, 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 terfasilitasi dengan baik, ya. Ya, menarik. Meskipun memang ini ya, karena kan memang di sini kan ada beberapa kampus. Ada beberapa kampus. Meskipun memang untuk yang praying room itu hanya ada di main building kampus gitu. Tapi at least ya, setidaknya mereka memberi fasilitas untuk kami seperti itu. Jadi itu suatu ini ya, sesuatu hal yang harus kami syukuri seperti itu. Baik. Nah, ini menarik sekali nih Mbak. Kalau bicara tentang Eropa ya, saya kurang tahu apakah kemudian ini berlaku juga di Hungaria. Kan kalau kita mendengar bahwa orang Eropa cenderung sekarang meninggalkan agama, lalu kemudian segala hal yang terkait dengan Tuhan itu kayak macam ditinggalkan, tidak ada kepercayaan lagi dan sebagainya. Apakah konteks ini kemudian ada juga di Hungaria? Artinya Hungaria juga adalah tempat di mana kemudian Mbak melihat bahwa oh orang-orang sana sekarang uh, kurang respect atau mungkin sudah tidak terlalu lagi peduli tentang agama, tentang Tuhan dan sebagainya. Apakah itu ada juga di Hungaria, Mbak? Sejauh atau di kotanya Mbak tinggal? Seperti Ya. ini kalau saya ya, karena di sini eh, pertanyaan tentang kamu agamanya apa itu menjadi sesuatu yang sangat eh, gini, maksudnya itu adalah pertanyaan yang the next level. Artinya kita tidak semudah itu kemudian untuk menanyakan apakah kamu punya agama atau kamu agamanya apa kepada orang lain seperti itu. Kecuali kita memang sudah sangat dekat ya, maksudnya eh, eh, saya sudah sangat dekat dengan orang tersebut, maka itu mungkin akan ada kesempatan dan itu eh, tidak menjadi tabu untuk menanyakan itu kepada orang yang kita memang sudah sangat dekat. Akan tetapi kalau kita melihat misalnya baru pertama kali ketemu dengan orang itu merupakan sesuatu yang tidak sopan kalau kita langsung menanyakan kamu punya Agama. keyakinan atau enggak seperti itu. Jadi memang untuk yang seperti itu saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu apakah di sini ini memang apa? Memang penduduknya itu sudah mulai meninggalkan agama atau tidak karena itu tadi ya karena urusan menanyakan agama itu merupakan pertanyaan yang sangat privat gitu ya dan kami harus menjaga itu untuk tidak ada konflik seperti itu. Oke, Akan baik. tetapi sejauh yang saya amati ya terlepas dari apakah mereka masih berpegang kepada agama dan sebagainya, di sini untuk gereja itu banyak ya, baik itu gereja reformatus ataupun gereja Kalau ortodoks Katolik, juga ada, kalau Katolik aman. Katolik juga ada, Katolik juga ada. Iya. Ya, jadi kalau di sini tempat ibadah yang paling banyak bisa kami temukan hampir di setiap kota, hampir di setiap daerah itu gereja gitu ya. Nah, dari situ saya juga belum bisa mengambil kesimpulan apakah gereja yang ada di sini ini masih berfungsi sebagaimana mestinya, artinya masih banyak jamaah yang datang atau sebagainya. Saya kurang tahu. Akan tetapi teman-teman saya yang beragama Kristen itu tetap
bisa menjalankan aktivitas ibadah di gereja di hari Minggu seperti itu sejauh yang saya tahu gitu. Baik, baik. Luar biasa sekali, Mbak. Maksudnya eh, suasana yang tercipta di Hungaria, terutama di kota di mana Mbak Retno tinggal. Luar biasa sekali ini pengalamannya. Nah, ini menarik, Mbak. Kalau soal komunitas Muslim, Mbak, ya, di kotanya Mbak. Itu kira-kira memang adakah komunitasnya, Mbak? Komunitas Muslim artinya itu tidak harus dari Indonesia saja, tapi mungkin kemudian dari berbagai macam negara. Itu kemudian adakah komunitasnya di kota di mana Mbak Retno tinggal? Iya, jadi kalau di sini itu yang saya tahu ada komunitas mahasiswa Muslim Oke. di kampus kami. Ya, komunitas mahasiswa Muslim. Akan tetapi kalau untuk komunitas apa Muslim, maksudnya selain mahasiswa, kemungkinan ada karena kami ada satu tempat yang itu difungsikan untuk ibadah, ya. Jadi semestinya ada. Akan tapi memang eh, saya belum pernah ikut ya, belum pernah ikut dalam kegiatan. Kalau misalnya ada, saya belum pernah ikut kegiatan yang keagamaan bersama teman-teman selain dari mahasiswa seperti itu. Kemungkinan ada kemungkinan. Ya Mbak Retno, kalau bicara tentang sebenarnya kalau mendengar dari apa yang diceritakan oleh Mbak Retno tadi, maka sebenarnya suasana suasana kehidupan beragama atau situasi sosial interaksi yang ada di Hungaria atau secara khusus di kotanya di kota di mana Mbak Retno tinggal ini, suasana cukup cukup apa ya menerima kehadiran siapa saja yang datang dari berbagai macam agama sehingga tantangan untuk beragama pun kayaknya menjadi kecil ya Mbak ya. Eh, atau bagaimana Mbak Retno Sejauh melihat? iya, ya sejauh yang saya rasakan ya, ya memang ka- apa ya, terutama kalau saya wanita yang menggunakan jilbab itu kan memang sangat obvious ya, maksudnya Langsung terlihat ya, sangat jelas jelas sekali. gitu ya dibanding dengan teman-teman yang lain yang tidak berjilbab. Akan tetapi itu eh, tidak menjadikan orang-orang yang ada di sini itu kemudian mencoba untuk menjauhi kami sejauh yang saya alami ya. Jadi mereka welcome gitu. Mereka welcome dengan keberadaan kami di sini seperti itu. Jadi yang mereka lihat adalah bagaimana kami ini bersikap gitu. Jadi ya selama kami bersikap baik kepada mereka, mereka pun sangat welcome. Mereka tidak tidak memandang bahwasanya dia berjilbab, terus kemudian dia pasti punya stereotip yang seperti ini, itu tidak seperti itu. Jadi ya kami nyaman ya, nyaman tinggal di sini. Tidak ada kemudian eh, semoga tidak ada gitu ya, tidak Ya, ada kemudian apa ya semacam semacam apa ya bullying ya, semacam bullying tentang berjilbab dan sebagainya itu tidak kami rasakan sendiri ya di sini seperti itu. ya, ya, baik. Ini cerita-cerita tadi memang kemudian apa ya? Saya kira ini kemudian membangkitkan semacam semangat sekali untuk oke, kayaknya kita harus mengejar stipendium nih, beasiswanya ini ya. Ya, atau juga mungkin Hungaria. Boleh Boleh dicoba. dicoba ya. Mungkin Hungaria juga menjadi salah satu target teman-teman yang mungkin lagi mengejar beasiswa untuk mungkin mencari kampus-kampus di Hungaria. Itu bisa jadi satu tujuan kuliahnya ya. Oke, baik Mbak Retno. Kalau kemudian tadi kita sudah bercerita tentang bagaimana mengalami Ramadan, menjalankan ibadah puasa di Hungaria. Nah, kalau dari Mbak Retno sendiri atau mungkin juga pengalaman dari teman-teman orang Indonesia yang ada di sana, tantangan paling paling terasa nih ya. Mungkin tadi tidak disebutkan atau mungkin tidak ada tantangan, tapi kalau mau lebih clear lagi, itu kira-kira apa sih tantangan yang paling terasa kalau menjalankan ibadah puasa di Hungaria? Tantangannya apa, Mbak? Tantangan yang paling terasa adalah jauh dari keluarga ya.
Kalau saya jauh dari keluarga itu tantangan yang paling terasa gitu ya, karena bagaimanapun juga Ramadan itu sangat sakral ya bagi kita di Indonesia ya, umat Muslim di Indonesia, karena di momen itulah kami saling berbagi apa ya, berbagi festif ya, berbagi vibes, merasakan puasa bersama-sama, berbuka bersama-sama, sahur bersama-sama. Itu tantangan yang paling berat yang eh, saya alami di sini gitu, karena saya jauh dari keluarga. Eh, dan kemudian nanti ketika setelah selesai Ramadan, waktunya Idul Fitri gitu ya, wah harusnya saat ini saya sudah mudik ya bersama Mudik. keluarga, dan itu tidak bisa saya jalankan di sini. Itu menjadi tantangan yang paling berat ya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman yang lain yang mungkin belum berkeluarga atau mungkin kebanyakan sudah berkeluarga, Mbak. Kalau yang di ya sekarang teman-teman Indonesia di Eh, atau Kebanyakan belum berkeluarga. itu kalau mungkin dengar cerita mereka kira-kira tantangan paling apa itu di sisi apa ya, Mbak? Selain mungkin keluarga, iya ya. Kalau keluarga mungkin iya dan sebagainya. Ataukah ada hal lain yang menantang juga untuk mereka? Mungkin sejauh yang didengar. Apa ya? Sepertinya tidak ada. Paling Sepertinya keluarga tidak itu ya. ada ya. Paling keluarga ya, Keluarga jauh dari itu yang keluarga paling berat, itu. tantangan yang paling berat. Oke. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah mendengar begitu banyak pengalaman menarik dari Mbak Retno dan juga teman-teman yang ada, teman-teman Indonesia yang ada di Hungaria, bagaimana Mbak Retno dan teman-teman itu berusaha untuk menjalankan ibadah puasa dan meskipun jauh dari keluarga, meskipun suasananya jauh berbeda dengan ada di Indonesia, tetapi bahwa tadi seperti yang diceritakan Mbak Retno, sikap hati, kemudian juga niatan untuk berpuasa itu tetap sama, dimanapun berada, tapi bahwa niatan untuk menjalankan ibadah puasa itu tetap menjadi yang sama. Dan tadi bahwa kebersamaan tetap meluangkan waktu dengan teman-teman yang ada di Indonesia yang ada di sana untuk tetap meluangkan waktu bersama membuka puasa dengan membawa makanan-makanan khas dari daerah masing-masing. Jadi saya kira ini sebuah Betul. pengalaman yang baik sekali supaya uh, ya, menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang mendengarkan ini bahwa memang uh, kalau kita sudah sungguh-sungguh ingin menjalankan ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban dari agama, tentu saja dimanapun kita berada itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Mbak Retno ini mungkin di pertanyaan akhir ini, kalau Mbak Retno melihat dengan konteks Indonesia sekarang ini, apa sebenarnya uh, pesan yang bisa Mbak Retno tarik dari pengalaman berpuasa Ramadan dan kemudian dengan nanti akan ada Idul Fitri besok ya atau hari Senin itu kan sudah merayakan Idul Fitri. Kira-kira apa yang bisa Mbak refleksikan atau mungkin apa hal yang menjadi kesan Mbak Retno di tahun ini untuk Indonesia lah dari sudut pandang sudah ada di negeri yang jauh dan melihat Indonesia dari sana. Silakan Mbak Retno. Eh, ya, kalau kalau berbicara khususnya bulan Ramadan, memang kalau bagi umat Muslim tidak bisa dipungkiri itu adalah eh, bulan yang penuh berkah, seperti itu ya, bulan di mana kita berusaha untuk lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Kemudian dari situ juga eh, tali silaturahim, tali persaudaraan baik antar sesama Muslim maupun non-Muslim itu juga menurut saya itu menguat ya selama bulan-bulan Ramadan gitu ya. Jadi mm, tetap ya bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri menjadi satu momen yang sangat dirindukan bagi warga Indonesia yang tidak berada di Indonesia saat ini. Saya yakin ya, karena memang kenyataannya suasana itu tidak bisa kita dapatkan di luar Indonesia seperti itu ya. Itulah Indonesia dengan segala keunikannya, dengan segala ciri khasnya eh, yang itu menjadikan sesuatu yang sangat dirindukan ya
saat berada jauh dari tanah air. Seperti itu, Mas Indro. Baik, luar biasa. Terima kasih nih Mbak Retno bahwa memang apa yang dirasakan oleh teman-teman di luar negeri, di Hungaria dan di negara-negara lainnya itu tentu kan bisa merindukan sebuah suasana ya, suasana seperti sebagaimana di Indonesia. Dan tentu kita mendoakan semoga teman-teman Muslim, untuk Mbak Retno dan teman-teman Muslim yang ada di Hungaria dan di mana saja berada, semoga Ramadan yang dijalani atau ibadah puasa di jalan ini sampai akhir itu berjalan dengan lancar dan Amin, amin ya. selamat menyongsong Idul Fitri yang sebentar lagi akan dirayakan. Ya, Semoga membawa berkah untuk semuanya dan juga bagi amin, kami amin. yang non Muslim tentu turut bersuka cita dengan Ya, perayaan ini. terima kasih. Ya, Kami juga turut mendoakan semoga perayaan Idul Fitri tahun ini membawa berkah untuk betul, semua saudara betul. umat Muslim dan juga membawa berkah bagi semua saja yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Itu doa Iya, kami. iya. Ya luar biasa Mbak Retno. Ini tak terasa ya kita sudah hampir 20 menit berbagi mendengarkan sharing dari Mbak Retno dan saya kira dengan cerita-cerita seperti ini pasti membawa manfaat, membawa berkat untuk siapa saja yang mendengarkan. Dan sekali lagi Mbak Retno, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Lintas Sama-sama, Agama. Mas Indro, dengan senang hati. Luar biasa Mbak, ini senang sekali saya bisa kemudian menerima Mbak Retno dan kemudian Mbak Retno pun kemudian dengan senang hati menerima ajakan untuk Betul. mengisi podcast di Lintas Agama ini. Senang sekali Mbak Retno. Saya doakan semoga uh, studinya lancar jaya, lalu Amin, kemudian amin. ketika pulang kembali ke Indonesia siap-siap jadi profesor ini. Ya seperti seperti kita guyon-guyon kita di Makassar, semua teman-teman yang para dosen didoakan dalam 10 tahun lagi akan menjadi profesor. Jadi saya bangga ini, saya ikutan bangga. Ya, jadi teman-teman di pendengar di luar sana, Mbak Retno dan saya dan beberapa teman lainnya adalah sama-sama kami alumni PPSL DIB ya 2023. Iya, Jadi betul. kami berkenan bisa berjumpa di Makassar di UIN Alauddin dan akhirnya persahabatan bisa terjalin sampai sekarang. Ini luar biasa sekali. Betul, betul. Ya teman-teman, pendengar podcast Lintas Agama, saya kira demikian beberapa hal yang bisa kita dengarkan cerita dari Mbak Retno dari Hungaria. Semoga sekali lagi membawa manfaat untuk kita semua dan di waktu-waktu yang lain kita boleh bergabung lagi di podcast Lintas Agama dengan mendengarkan berbagai macam hal-hal baik, hal-hal positif dari mana saja, dari setiap agama, dan setiap orang yang berkenan untuk berbagi kebaikan. Sekali lagi terima kasih Mbak Retno. Selamat Sama-sama, Mas Indro. siang ya. Selamat siang Selamat ya. siang ya. Selamat siang untuk Selamat siang Hungaria. ya. Kami di sini sudah Selamat jam sore jam 5 ya. Di untuk Jakarta Mas sudah jam Indro ya. 5. Semoga sehat selalu Mbak Retno. Sukses untuk Terima kasih. Amin, studi amin. S3 di Hungaria. Amin. Terima kasih. Demikian, sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih.